Halo, selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Godan Frida Trisunjaya. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tetapi sebelum saya membahas materi, untuk teman-teman jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe di my YouTube channel. Pertama, kita akan menjelaskan definisi demokrasi, teori atau konsep singkat, dan selanjutnya definisi singkat demokrasi Pancasila. Yang pertama, definisi demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Teori atau konsep singkat demokrasi menurut para ahli. Menurut Hornby DKK 1988, kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan. Yang kedua, CICED 1999 menjelaskan bahwa demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup masyarakatnya. Selanjutnya, definisi singkat demokrasi Pancasila. Menurut Budiarjo, demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang. Sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dan demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Adapun beberapa sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Sumber ini yaitu di sini demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka, serta tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Intinya, dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid dan monoteisme. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. 3. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Budiarjo menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai karena dinamakan demokrasi parlementer. Kedua, masa Republik Indonesia
1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Yang keempat, masa Republik Indonesia 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Esensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR atau DPR atau DPD dan DPRD. 3. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dilewatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan disertakan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang keempat, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang kelima, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Yang kedua, urgensi demokrasi Pancasila. Pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup negara. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapat yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Yang keempat, kita akan membahas tentang tantangan demokrasi Pancasila beserta solusinya. Poin yang pertama, negara Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Tetapi, setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara negara.
Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen, yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Ketentuan itu berupa susunan dan masa sidang DPD tidak berubah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sistem perwakilan daerah ialah sistem yang khas. Di samping DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, DPD juga sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Dinamika yang terjadi pada lembaga ini sangat mempengaruhi kehidupan demokrasi, dan dinamika itu kita harapkan akan mendatangkan manfaat akan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Adapun solusinya, yaitu yang pertama, tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat. Aturan dibuat untuk ditaati. Yang kedua, dijadikan Pancasila sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan negara, yakni yang tertuang. Teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.